Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di Iip Channel bersama saya, Iip Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema mantan selingkuh karena kamu lupa memagarinya. Ya. Jadi kita biasanya baru tergopoh-gopoh, jungkir balik ya. Mencari doa, minta ijazahan doa, amalan kesana kemari ketika mantan sudah terlanjur berselingkuh, ya. Pada saat mantan masih bersama kita, kita lupa. Kita lupa berdoa, kita lupa memagari mantan dengan doa-doa dan amalan-amalan kita. Kita merasa mantan ini milik kita, sudah kita dapatkan, aman, ya, dia tidak mungkin berpaling. Nah, jadi sebenarnya di balik perselingkuhan mantan ini kita mendapatkan pelajaran yang sangat berharga, ya. Tidak ada satupun di dunia fana ini yang benar-benar bisa kita miliki, ya. Nah, ada 3 sebab kenapa mantan selingkuh. Kalau kita tahu sebabnya, maka kita tahu pula bagaimana cara menarik mantan kemudian memagarinya agar jangan berselingkuh kembali. Yang pertama, jenuh. Jenuh ya, misal suami istri sudah menikah selama belasan bahkan puluhan tahun ya. Nah, biasanya yang selingkuh laki-laki. Karena melihat istrinya sudah semakin malas berdandan, tidak merawat tubuhnya, terlalu banyak makan ya dan seterusnya. Sehingga jadi jenuh dia. Sementara kalau dia berangkat kerja, dia ketemu anak-anak gadis ya yang masih cantik-cantik, langsing-langsing, wangi-wangi dan seterusnya. Dan itu yang menyebabkan dia tergoda. Karena merasa jenuh bersama dengan pasangannya pada saat itu. Wanita bisa tidak merasa jenuh dengan suaminya? Bisa juga. Misal suaminya terlalu sibuk dengan pekerjaannya, jarang memberikan perhatian, tidak romantis lagi, ya. Dan dia mulai kenal dengan laki-laki lain melalui media sosial ya. Suaminya berangkat kerja jam 7 pagi, pulang jam 9 malam. Nah, antara jam 7 pagi sampai jam 9 malam ini kan dia tidak pernah lagi interaksi dengan suaminya, sementara dia berkenalan dengan laki-laki di media sosial yang begitu aktif menghubungi dia, telepon, video call, dan seterusnya. Nah, jadi selingkuhlah dia, ya. Dan laki-laki zaman sekarang kan, mbok yo dinasehati seperti apapun, dia melihat ada istri orang nganggur, ya dia ajak selingkuh saja, ya. Biarpun dinasehati itu, bahwa yang namanya merusak rumah tangga orang, menyebabkan seorang wanita jadi tidak cinta lagi kepada suaminya, itu adalah dosa besar. Waman afsada mara'atan ala zaujiha falaisa minna. Rasulullah bersabda, dan barang siapa yang merusak hubungan seorang wanita dengan suaminya, falaisa minna, maka dia bukan bagian dari kami. Ya. Tapi ya itu tadi, dia tahu tuh dengan nasihat seperti itu, tapi begitu melihat ada istri orang nganggur, ya, awalnya curhat, lambat laun kemudian jadi jatuh cinta dan terjadilah perselingkuhan. Jadi godaan perselingkuhan itu bisa
datang kepada laki-laki, juga bisa datang kepada wanita. Apalagi di zaman media sosial ini. Satu, jenuh. Yang kedua, karena faktor matre. Nah, jadi ini biasanya terjadi pada yang pra pernikahan ya. Sudah serius nih, tapi tiba-tiba berkenalan dengan seseorang yang kaya raya. Ya, mulai goyah tuh. Aduh, kalau lanjut menikah dengan dia, segala sesuatu harus mulai dari nol. Sementara kalau ini sudah kaya raya nih, terima beres saja nih. Ya, jadi suami orang kaya, jadi istri orang kaya, kan berpikirnya gitu tuh. Ya, dia tidak sadar ya, ketika dia mengkhianati, ngejar-ngejar seseorang untuk dinikahi karena faktor hartanya, tidak akan membuat dia jadi kaya. Orang itu kalau mau kaya, kerja keras kan, bukan menikahi orang kaya. Karena menikahi atau mengawini orang kaya tidak membuat dia jadi kaya, justru akan membuat dia jadi tambah melarat. Ya, maka di dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Waman tazawwaja halimaliha lam yazidhullah illa fakron." Dan barang siapa yang menikahi seseorang karena faktor hartanya, maka Allah akan menjadikan orang itu melarat. Ya, nah jadi yang kedua karena materi. Ya, dan yang ketiga sebabnya karena yang bersangkutan memang tidak setia. Memang sudah tahulah hobinya tergoda dengan orang lain ya. Jadi bukan sekali ini. Bahkan sudah berkali-kali dia mengkhianati, ya begitu habis duitnya balik. Setelah itu mengkhianati lagi dan terus terjadi seperti itu berkali-kali. Jadi kenapa dia berselingkuh? Ya karena memang hobinya berselingkuh. Ya, tidak pernah merasa puas dengan pasangannya. Biarpun pasangannya misal dia ini laki-laki ya, istrinya ini berdandan, rajin fitness, cantik dan seterusnya ya. Tapi itu tadi, ya karena memang sudah kebiasaan dia. Ya. Dari muda juga mantannya banyak. Nah, sehingga setelah menikah ya sudah. Ya, apa yang orang sudah terbiasa melakukannya ya akan terus seperti itu ya. Jadi sesuatu yang sudah jadi kebiasaan ya orang akan terus seperti itu. Nah, jadi kenapa dia berselingkuh ya karena kebiasaannya memang demikian ya. Dia tidak pernah belajar bersyukur dengan pasangannya. Sudah dikasih istri yang paling keren, paling cantik, pinter. Orang lain saja merasa iri, tapi dia sendiri tidak bersyukur. Makanya yang dia lakukan selalu berselingkuh. Dan orang begini sebenarnya apakah berselingkuhnya itu memberikan kenikmatan kepada dia? Enggak. Sebenarnya dia juga menderita ya, karena orang yang tidak pernah bersyukur justru yang dia dapatkan adalah azab untuk dirinya, azab hati, juga azab-azab yang lain yang akan terjadi di dunia ini untuk dia. Maka orang yang tidak pandai bersyukur, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian pandai bersyukur dengan nikmatku, maka akan aku tambahkan nikmatku atas kalian. Tapi jika kalian tidak pandai bersyukur, maka sesungguhnya azabku sangat pedih ya. Nah, sekarang apa yang harus dilakukan? Nah, sebelum kita bahas lagi lebih jauh, jangan lupa ya,
Adik-adik yang baru menemukan channel ini, insya Allah hari Sabtu tanggal 17 Mei 2025 kita ada webinar. Ya, temanya sudah berdoa berbulan-bulan tapi belum ada tanda-tanda mantan akan kembali. Lakukan hal ini untuk mempercepat doa terkabul ya. Webinar ya. Jadi kita seminar tapi secara online sehingga teman-teman yang ada di luar negeri, yang sedang bekerja di Malaysia, di Singapura, di Taiwan dan seterusnya juga bisa ikut bergabung dalam webinar tadi. Informasi dan pendaftarannya bisa chatting WhatsApp ke nomor official kita yang ada di bawah ini ya. Oke. Nah, sekarang apa yang harus dilakukan? Tentu usaha secara zahiriah juga harus dikerjakan. Apa itu? Tadi ya, kalau misalnya jenuh karena faktor kurang merawat diri, ya, malas fitness, terlalu gemuk sehingga terlihat tidak menarik, apalagi malas dandan dan seterusnya. Nah, tentu harus semangat sekarang ya. Semua manusia itu cantik kalau wanita, semua manusia itu ganteng kalau laki-laki, yang penting dia bersyukur. Dia bersyukur, nah maka jangan malas-malasan. Ya, rajin olahraga itu kan manfaatnya untuk kesehatan kita juga kan, dan juga akan membuat penampilan tetap menarik di depan suami ataupun istrinya, ya. Nah, yang kedua, jangan lupa untuk memagari itu. Terlambat tidak kita memagari pasangan yang sudah terlanjur berselingkuh? Ya, tidak ada kata terlambat. Pagari dia dengan doa-doa kita. Ya, mesti pertanyaannya cara memagarinya bagaimana Ustadz? Ya, kita pagari dengan doa kita. Misal ya, setiap selesai sholat fardu kita kirimi dengan Al-Fatihah 7 kali. Kita niatkan, ya Allah, aku niatkan mengirimkan surat Al-Fatihah 7 kali kepada siapa? Suamiku atau istriku. Kita sebut namanya. Agar dia dipagari. Ya, dan tidak ada satu orang pun yang sanggup betah dekat-dekat dengan dia, berlama-lama bersama dia, agar dia tidak bisa disentuh oleh orang lain siapapun juga, agar hanya aku yang bisa menyentuhnya. Nah, jadi itu namanya kita memagari ya. Nah, jadi kita pagari terus dan insya Allah ya, semakin lama kita memagarinya maka akan semakin kuat pagaran itu. Tanda pagaran itu bekerja, tentu tidak ada satu orang pun yang kemudian akan berlama-lama lagi bersama mantan. Kalau dia sekarang selingkuh, ya selingkuhnya akan pergi secara otomatis ya. Nah, jadi ya, yang mantannya belum mengkhianati jangan lupa tuh dipagari dengan amalan ataupun dengan doa. Kalau mantannya insya Allah sudah kembali, nanti juga jangan lupa diri, tetap pagari. Ya, karena kemungkinan orang untuk tergoda itu bisa terjadi kapan saja dan dimanapun. Ya, pagari dengan doa dan amalan. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.